Shalom adik-adik Rocky. Ya, bertemu lagi bersama kami. Ada Kakak Lady, ada Kak Hana, ada Fiona, ada banyak. dan juga kakak musik kita, ada Kakak Jordan dan juga Kakak Handri. Ya adik-adik, puji Tuhan ya kakak ya. Kita sudah masuk di bulan baru. Bulan apa ya ini? bulan Fiona, ya? Juli, betul sekali. Ya, ini bulan Juli. Ya, sekarang kita mau Beribadah tentunya Kak, ya. Ya, kakak-kakak berharap adik-adik sudah siap ya kakak ya untuk beribadah ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian apa nih kakak? Selamat pagi Bapak. Kita mau menyapa Tuhan dulu ya tentunya ya. Oke adik-adik, siapkan hatimu, kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik, tutup matamu. Mari kita Kali dia akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Bapa, saat ini kami mau mulai ibadah roh ini Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya kemuliaan Tuhan yang ada dalam ibadah kami Tuhan. Dan biarlah kiranya kami berdoa juga untuk adik-adik yang mendengarkan ibadah ini, yang menyaksikan ibadah ini, boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa, pimpin ibadah ini Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami naikkan kepadamu menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita hari ini, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Ya, Kita mau belajar lagu baru sekarang. Iya, Lagunya betul. judulnya apa Kak? Big or small. Ya, oke. Yuk adik-adik kita ini berdiri semua, jangan kita yang duduk ya. Ayo kakak Fiona, kakak Ubaja. Semangat ya. Harus semangat melayani Tuhan. Yuk Oke. kakak. Siap-siap. Big or small, short and long, semua dicintainya. Bersama Tuhan aku bisa.
Terus adik-adik, yuk silakan duduk karena kita mau ngapain ya kakak ya? Kita mau mendengarkan firman sebentar lagi. Iya, disampaikan oleh kakak Kakak Clara Clara. tentang baptisan kalau nggak salah. Oh iya, Tema tentang baru. baptisan ya kakak ya. Betul. Ya, adik-adik semua sudah duduk. Kita persiapkan hati kita yuk. Kita mau menyanyikan satu pujian itu Roh Kudus, Roh Kudus yang manis. Masih pada ingat kan ya? Kakak Fiona dan kakak Obaja masih ingat kan? Masih. Oke, yuk. Siapkan hatimu. Angkat pujian ini sungguh-sungguh ya. ya. Nggak boleh lagi mainan, lagi tiduran nggak boleh. Yuk. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi Om Beja dan juga dan Kakak Fiona yang nyanyi. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Engkau kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Silakan duduk adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Karena ini berhubung awal bulan adik-adik, jangan lupa loh ya, siapin buku catatan ya kakak ya. Alkitab, terus pulpen untuk menulis ya. Yuk kita berdoa, kakak akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang di dalam kami itu berkarya untuk kami boleh mengerti. Bukan kami hanya mendengar, tapi kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Berkati setiap kami Tuhan, kami mau menjadi murid-murid yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami mau melakukannya. Berkati kakak Clara Tuhan yang menyampaikan tema baptisan. Biarlah Tuhan yang mengurapi, sungguh-sungguh Roh Kudus berkarya dalam kehidupannya. Setiap firman yang disampaikan itu boleh memberkati banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Kak Clara. Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota antah berantah, yang mana sudah dinyatakan aman dari virus corona, sehingga anak-anak bisa bersekolah dan bermain dengan bebas. Sabtu siang, nampak Didot dan Ninot pulang sekolah bersama. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ada teman-teman El Rocky. Halo, apa kabar teman-teman El Rocky? Teman-teman, kenalin, aku Didot. Dan ini kakakku, Ninot namanya. Halo teman-teman El Rocky. Salam kenal semuanya. Iya, kami di sini juga mengikuti pengajaran online-nya El Rocky loh. Kemarin Kak Hana dan Kak Fani bilang besok Minggu Kak Clara mau cerita tentang baptis. Iya kan teman-teman? Wah, iya. Aku nggak sabar nih nunggu besok Minggu mau ibadah. Besok di gereja kita kan ada streaming nonton bareng pengajaran online El Rocky bareng Kak Clara. Iya kan? Yuk, buruan pulang Kak. Aku mau baca firman dulu buat persiapan ibadah besok nih. Iya yuk, ayo cepat kita pulang. Malam hari di rumah Didot. Didot berjalan ke ruang tamu sambil berpikir. Tadi siang itu aku dengar dan baca firman Tuhan tentang baptis. Kalau nggak salah di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Tapi aku tuh nggak ngerti baptis itu maksudnya diapain gitu ya. Bingung aku. Saking seriusnya berpikir, Didot nggak sadar kalau kakaknya sudah ada di sampingnya. Hai adikku sayang, kamu kenapa? Kok kayaknya lagi bingung ya? Iya nih Kak, aku tuh bingung. Baptis itu diapain sih Kak? Kakak tahu nggak? Hehehe. Aduh, kakak juga nggak tahu sih. Besok kan pas ibadah mau dijelasin sama Kak Clara. Makanya besok kita harus bangun pagi-pagi sekali. Terus segera siap-siap untuk ibadah online-nya El Rocky. Gimana? Yuk sekarang kita tidur dulu biar besok pagi kita bisa bangun dengan seger. Yuk kita tidur aja. Ya, kita tidur aja yuk. Pusing nih mikirin itu. Dan mereka pergi beristirahat. Pagi harinya, Didot sudah siap berangkat ibadah dengan tas berisi Alkitab dan buku catatannya. Asik, hari ini aku mau ibadah nih. Aku udah semangat nih teman-teman. Yuk semuanya kita ibadah bersama. Di gereja, Didot, Ninot, dan kawan-kawannya mengikuti ibadah dengan tertib. Sampai waktu yang ditunggu-tunggu Didot, yaitu waktu Kak Clara menjelaskan tentang baptisan. Baik, adik-adik semuanya, siapa yang sudah siap untuk baca firman Tuhan? Ya, yuk sekarang kita buka Alkitab kita. Yang di rumah juga harus baca ya. Yuk, kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sudah siap?
Yuk kita baca sama-sama ya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Baik, sekarang kita baca firman Tuhan berikutnya ya. Ayo, Didot sama Ninot siapkan Alkitabnya. Ya, kita baca dari Roma 6 ayat 1 sampai 14. Adik-adik di rumah, yuk kita baca sama-sama. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bulan lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang pertobatan ya adik-adik ya. Jadi apakah hanya sampai di pertobatan saja perjalanan lahir baru kita? Ya tentu tidak ya adik-adik ya. Bukan seperti itu ya Didot dan Ninot ya. Jadi setelah kita bertobat, ada hal-hal lain juga yang harus kita lakukan. Nah salah satunya adalah baptis. Nah kakak akan menjelaskan dua hal untuk pengajaran minggu ini. Kemudian
penjelasan mengenai baptisan masih akan dijelaskan di minggu-minggu berikutnya oleh Kak Handaka, Kak Tin, Kak Hana, Kak Fani, dan Kak Ledi. Nah, jadi baptisan itu adalah langkah ketaatan kita adik-adik sebagai kesaksian hidup orang percaya. Ya, karena apa? Karena iman percaya kita ini, iman percaya kita terhadap Yesus Kristus, kemudian pertobatan kita itu harus diikrarkan. Diikrarkan itu disampaikan, diperkatakan seperti itu adik-adik. Nah, jadi iman percaya kita dan pertobatan kita itu harus diikrarkan dan harus dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu harus secara terbuka adik-adik. Maksudnya seperti apa secara terbuka itu? Secara terbuka itu saat kita menyampaikannya, menyampaikan ikrar kita tersebut harus ada saksi. Ada saksi artinya ada yang melihat, ada orang lain yang melihat saat kita itu mengikrarkan iman percaya kita tersebut. Nah, kemudian baptis itu juga merupakan langkah ketaatan kita, ketaatan orang percaya dalam mengakui bahwa kita itu percaya pada siapa? Pada Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Tetapi ingat adik-adik, yang menghapus dosa kita itu bukan karena kita dibaptis ya. Nah, jadi baptis itu tidak menghapus dan menebus dosa kita. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi yang menebus dosa kita, yang menghapuskan dosa kita itu siapa adik-adik? Ya betul, Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kakak mau tanya nih, kira-kira apakah hanya dengan dibaptis saja kita sudah diselamatkan? Ayo, sudah atau belum? Kita diselamatkan? Tentu saja tidak seperti itu ya adik-adik ya. Nah, dalam Markus 16 ayat 16 kita baca ya. Kakak akan bacakan buat kalian. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 juga dikatakan bahwa orang yang akan menerima karunia Roh Kudus adalah orang-orang yang telah bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Jadi adik-adik, kalau cuma dibaptis aja tanpa ada pertobatan, tanpa adanya iman percaya kita yang betul, itu juga kita tidak akan diselamatkan adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik di rumah, juga di note bahwa untuk diselamatkan itu tidak hanya sekedar dibaptis aja, tapi juga ada apa? Harus memiliki iman percaya yang benar. Nah, iman percaya kepada siapa adik-adik? Betul, kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Nah, selain itu juga kita juga harus apa? Setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita apa? Melakukan pertobatan, ya, meminta ampun kepada Allah kita atas segala dosa yang sudah kita lakukan. Nah, pertobatan itu harus selalu ada dalam hidup kita, selalu kita lakukan. Karena apa adik-adik? Kita ini masih hidup di dunia. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita masih jatuh dalam dosa. Sehingga
setiap waktu kita harus melakukan pertobatan, minta ampun sama Tuhan ya. Jadi adik-adik di rumah, Didot, Ninot, baptisan itu merupakan kesaksian dari apa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, di mana orang percaya itu percaya tentang apa? Pertama, tentang kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang kerajaan Allah, tentang kematian Kristus Yesus, kemudian juga tentang penguburannya dan juga kebangkitannya. Seperti itu adik-adik. Nah, kakak simpulkan ya, dari apa yang tadi kakak sudah bahas, kakak simpulkan menjadi dua hal. Yang pertama, baptisan itu adalah selain dari langkah ketaatan kita, baptisan itu juga sebagai kesaksian dari hidup kita. Mengenai apa itu tadi ya, mengenai kabar baik, kabar sukacita. Nah, tentang kerajaan Allah. Kemudian juga sebagai pernyataan iman percaya kita dan pertobatan kita secara apa? Terbuka. Ingat, terbuka itu berarti ada orang lain yang menyaksikan. Kita berikrar bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan bagi kita dan juga satu-satunya juru selamat, jalan kebenaran bagi hidup kita. Nah, kemudian yang kedua, ingat tadi kakak juga sampaikan bahwa tujuan baptisan ini bukan untuk menghapus dosa ya, karena dosa kita sudah ditebus dan dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tujuan dari baptisan ini adalah sebagai tanda bahwa seseorang itu sudah berjanji apa? Berjanji meninggalkan dosa-dosanya, berjanji meninggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bukan sebagai penghapus dosa kita, tetapi baptis itu sebagai tanda bahwa kita itu sudah berjanji bahwa kita mau meninggalkan dosa-dosa kita dan kita mau memasuki kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus. Nah, adik-adik, pengajaran minggu ini kakak cukupkan sampai di sini ya. Karena apa? Karena minggu depan Kak Handaka dan Kak Tin juga akan melanjutkan pembahasan tentang baptisan ini. Nah, jadi nanti Kak Tin juga akan jelasin nih yang boleh dibaptis itu siapa saja. Nah, terus dibaptis itu bagaimana sih? Baptisan itu tuh asal katanya dari mana? Nah, minggu depan kalian harus ikut ibadah lagi supaya tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan apa? Tidak ketinggalan pengajaran mengenai baptisan ini. Oke adik-adik? Nah, sekarang kakak akan sampaikan ayat hafalan untuk bulan ini ya, bulan Juli ya. Ya, ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kita tadi sudah baca ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, adik-adik di rumah, ayat hafalannya dihafalkan. Ninot, Didot juga ya, dihafalkan ya. Oke adik-adik, sekian pengajaran minggu ini. Yuk kita tutup dalam doa. Baik, mari adik-adik kita siapkan hati kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur
atas anugerah yang berlimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami sudah menyelesaikan pengajaran kami. Kami sudah belajar mengenai baptisan. Bapa, biarlah apa yang sudah kami ajarkan ini Bapa dapat merema di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya cakap dalam mendengar, tapi kami juga cakap di dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih-Mu, dan segala kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan mengikuti setiap kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya di Dot tetap beribadah walaupun di rumah. Oke, bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik El Rocky, ada kabar baik nih. Mulai bulan ini kita akan ngadain kuis tiap minggu. Nanti adik-adik jawab kuisnya sambil direkam ya. Sebelum menjawab, bilang dulu, El Rocky, sedari kecil sudah kuat. Lalu baru jawab kuisnya. Jawaban dikirimkan ke grup WA Forum El Rocky ya. Bagi adik-adik yang mengirimkan jawabannya akan mendapatkan reward berupa bintang yang nanti akan dijumlahkan di akhir bulan. Nah, nanti siapa yang selalu rajin ngumpulin bintang dengan menjawab kuis tiap minggunya akan mendapatkan hadiah yang akan kakak kirim ke rumah adik-adik. Oke, kuis minggu pertama untuk kelas Kara. Apakah tema atau judul pengajaran El Rocky bulan Juli? Untuk kelas Salom, sebutkan firman Tuhan dan ayat hafalan pengajaran bulan Juli. Nah, mudah kan? Untuk bisa jawab, adik-adik harus selalu ikutin ibadah online-nya El Rocky ya. Oke, bye-bye adik-adik. God bless.